Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan ke-26. Siapakah yang tinggal di dalam rumahku? Siapakah yang telah membela aku? Siapakah yang menderita demi namaku? Siapakah yang mengikrarkan janjinya di hadapanku? Siapakah yang mengikut aku sampai sekarang, namun tidak menjadi acuh tak acuh? Mengapa semua manusia menjadi dingin dan tidak berperasaan? Mengapa umat manusia meninggalkan aku? Mengapa segenap manusia menjadi lelah terhadap aku? Mengapa tidak ada kehangatan di dunia manusia? Sementara di Sion, aku telah merasakan kehangatan yang ada di surga. Dan sementara di Sion, aku telah menikmati berkat yang ada di surga. Sekali lagi, aku telah hidup di tengah-tengah manusia, merasakan kepahitan di dunia manusia, menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri semua keadaan berbeda yang ada di antara manusia. Tanpa disadari, manusia telah berubah seiring dengan perubahanku. Dan hanya dengan cara demikian, ia telah sampai pada masa sekarang. Aku tidak menghendaki manusia berbuat apa saja demi aku, dan juga tidak mengharuskan agar dia bertumbuh demi aku. Aku hanya ingin dia mampu selaras dengan rencanaku, tidak melawan aku, atau menjadi tanda aib bagiku, dan memberikan kesaksian yang baik bagiku. Di antara manusia, ada orang-orang yang telah memberi kesaksian yang baik bagiku dan memuliakan namaku. Namun bagaimana mungkin perbuatan manusia, perilaku manusia, dapat memuaskan hatiku? Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi keinginanku atau menggenapi kehendakku? Dari gunung dan air di bumi, serta bunga, rumput dan pepohonan di bumi, tidak hanya satu, tetapi semuanya menunjukkan pekerjaan tanganku. Bukan hanya satu, tetapi semuanya ada bagi namaku. Namun mengapa manusia tidak mampu mencapai standar yang kuinginkan? Mungkinkah ini karena kedudukannya yang sangat hina? Mungkinkah karena kedudukanku yang lebih tinggi dari dia? Mungkinkah aku terlalu kejam padanya? Mengapa manusia selalu takut akan tuntutanku? Hari ini, di antara segenap penghuni kerajaanku, mengapa engkau sekalian hanya mendengarkan suaraku, tetapi tidak ingin melihat wajahku? Mengapa engkau sekalian hanya memperhatikan firmanku, tanpa mencoba menghubungkannya dengan rohku? Mengapa engkau sekalian memisahkan aku antara di surga dan di bumi? Mungkinkah aku, tatkala berada di bumi, tidak sama seperti ketika aku berada di surga? Mungkinkah aku, saat berada di surga, tidak bisa turun ke bumi? Mungkinkah aku, ketika berada di bumi, tidak layak untuk dilahirkan di surga? Sepertinya aku, tatkala berada di bumi, adalah makhluk hina, seakan-akan aku, saat berada di surga, adalah makhluk mulia, dan seolah-olah ada jurang pemisah yang tak terseberangi antara surga dan bumi. Tetapi di dunia manusia, mereka tidak tahu sama sekali tentang asal-usul ini. Tetapi selama ini, segalanya telah bertentangan denganku, seolah-olah
Firman-Ku hanya berdengung dan tanpa makna. Semua orang menghabiskan banyak energi untuk memahami firman-Ku, melakukan penyelidikan mereka sendiri tentang kemiripan lahiriahku, namun semua menemui kegagalan tanpa hasil apapun yang dapat ditunjukkan, malah mendapat teguran melalui firman-Ku dan tidak berani bangkit lagi. Ketika aku menguji iman manusia, tidak seorang pun memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian yang benar. Tidak ada yang mampu mempersembahkan segala yang dimilikinya. Namun, manusia terus bersembunyi dan enggan membuka diri, seolah-olah aku hendak merampas hatinya. Bahkan Ayub sesungguhnya tidak pernah bertahan dalam ujian. Ia juga tidak mengeluarkan perkataan yang menyenangkan di tengah-tengah penderitaan. Segala yang dapat diperbuat manusia, ibarat menghasilkan sedikit daun hijau samar-samar dalam kehangatan musim semi. Ia tidak pernah tetap menghijau dalam embusan angin sejuk di musim dingin. Karena kurus kering dalam tingkat pertumbuhannya, manusia tidak dapat memenuhi tujuanku. Pada segenap umat manusia, tidak seorang pun yang dapat menjadi teladan bagi orang lain, sebab manusia pada dasarnya sama dan tidak berbeda satu sama lain, dengan sedikit hal yang membedakan mereka satu dengan lainnya. Itulah sebabnya, bahkan hingga saat ini, manusia masih belum dapat sepenuhnya mengetahui pekerjaanku. Namun ketika hajaranku turun atas segenap umat manusia, maka tanpa sepengetahuan mereka sendiri, manusia menjadi paham akan pekerjaanku. Dan tanpa aku berbuat apapun atau memaksa siapapun, manusia akan mengenal aku, dan dengan demikian dapat memahami pekerjaanku. Inilah rencanaku, aspek dari pekerjaanku yang nyata, dan itulah yang seharusnya diketahui manusia. Di dalam kerajaanku, banyak sekali ciptaan mulai bangkit kembali dan mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka. Karena berbagai perubahan keadaan bumi, batasan antara satu daratan dengan yang lain juga mulai bergeser. Sebelumnya, aku telah menubuatkan, ketika daratan terpisah dari daratan, dan daratan bersatu dengan daratan, inilah waktunya ketika aku akan menghancurkan semua bangsa menjadi berkeping-keping. Saat ini, aku akan memperbarui segenap ciptaan dan memisahkan ulang seluruh alam semesta. Dengan demikian, menata alam semesta secara teratur, mengubah keadaan yang lama menjadi baru. Inilah rencanaku. Inilah pekerjaanku. Ketika bangsa-bangsa dan segenap manusia di dunia semua kembali di hadapan takhtaku, aku akan mengambil seluruh karunia surgawi dan menganugerahkannya kepada dunia manusia, sehingga berkat aku, dunia itu akan penuh dengan segala karunia yang tak tertandingi. Tetapi, selama dunia lama terus ada, aku akan melontarkan amarahku atas bangsa-bangsanya, secara terang-terangan mengumumkan perintah administratifku kepada seluruh alam semesta, dan memberikan hajaran kepada siapapun yang melanggarnya. Ketika aku memalingkan wajahku kepada alam semesta untuk berfirman, seluruh umat manusia mendengar suaraku, dan kemudian melihat semua pekerjaan yang telah kuperbuat di seluruh alam semesta. Mereka yang bertentangan dengan kehendakku, artinya,
Barang siapa yang menentang aku dengan perbuatan manusia, akan tumbang di bawah hajaranku. Aku akan mengambil beraneka ragam bintang di langit dan menjadikannya baru, dan berkat aku, matahari dan bulan akan diperbarui. Langit tidak akan lagi seperti sebelumnya. Segala sesuatu di bumi akan diperbarui. Semuanya akan menjadi sempurna melalui firman-Ku. Banyak bangsa di alam semesta akan dipisahkan sekali lagi dan digantikan oleh bangsa-Ku. Sehingga bangsa-bangsa di muka bumi akan lenyap selamanya dan menjadi suatu bangsa yang memuja Aku. Seluruh bangsa di bumi akan dihancurkan dan akan lenyap. Manusia di alam semesta, semua yang menjadi milik setan, akan dimusnahkan. Semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan oleh apiku yang menyala-nyala, kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini. Sisanya akan diubah menjadi abu. Ketika aku menghajar banyak orang, mereka yang berada di dunia agamawi dalam taraf yang berbeda, kembali ke kerajaanku, ditaklukkan oleh pekerjaanku. Karena mereka akan melihat kedatangan yang Maha Kudus yang berada di atas awan putih. Segenap umat manusia akan mengikuti golongan mereka sendiri dan akan menerima hajaran yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Mereka semua yang telah menentang aku akan binasa, sedang mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkan aku, karena mereka telah membebaskan diri mereka sendiri. Mereka akan terus berada di bumi di bawah pemerintahan putraku dan umatku. Aku akan menyatakan diriku kepada banyak orang dan berbagai bangsa, memperdengarkan suaraku sendiri di atas bumi, untuk menyatakan penyempurnaan pekerjaanku yang besar bagi segenap umat manusia yang akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Selagi suaraku kian meninggi, aku juga mengamati keadaan alam semesta. Melalui firman-Ku, banyak sekali ciptaan yang seluruhnya dijadikan baru. Surga berubah, dan bumi pun berubah. Umat manusia terlihat dalam wujud aslinya, dan lambat laun, masing-masing menurut golongannya, tanpa disadari orang-orang menemukan jalan mereka kembali ke pelukan keluarga mereka. Karena hal ini, aku akan merasa sangat senang. Aku bebas dari gangguan, dan pekerjaan agungku menjadi sempurna. Tidak ada yang menyadari, seluruh ciptaan diubahkan, tidak ada yang menyangka. Ketika aku menciptakan dunia, aku membentuk segala sesuatu sesuai dengan jenisnya, membuat semuanya dengan bentuk nyata yang berhimpun dengan sesama jenisnya. Dengan semakin mendekatnya akhir dari rencana pengelolaanku, aku akan mengembalikan kondisi penciptaan seperti sebelumnya. Aku akan memulihkan segalanya seperti semula, mengubah segalanya secara mendalam, sehingga semuanya akan kembali ke inti dari rencanaku. Saatnya telah tiba. Tahap terakhir dalam rencanaku akan segera tergenapi. Dunia lama yang sudah cemar, engkau pasti akan tunduk pada firman-Ku. Engkau pasti akan menjadi tidak berarti karena rencanaku. Begitu banyaknya ciptaan. Engkau akan memperoleh hidup baru dalam firman-Ku. Sebab kini
engkau memiliki Tuhan yang berdaulat. Dunia baru yang murni dan tak bercacat, engkau pasti akan bangkit kembali dalam kemuliaanku. Bukit Sion, jangan diam lagi. Aku telah kembali dengan penuh kemenangan. Dari tengah-tengah ciptaan itu, aku mengamati seluruh bumi. Di bumi, umat manusia telah memulai kehidupan baru, telah memperoleh harapan baru. Umatku, bagaimana mungkin engkau sekalian tidak hidup kembali di dalam terangku? Bagaimana mungkin engkau sekalian tidak melompat kegirangan dalam bimbinganku? Daratan berteriak dengan sorak-sorai, air bergemuruh dengan tawa riang. Israel yang dibangkitkan kembali. Bagaimana mungkin engkau tidak merasa bangga karena tempat tujuanku yang kutetapkan sejak semula? Siapakah yang menangis? Siapakah yang meratap? Israel yang lama telah berakhir, dan Israel hari ini telah bangkit, tegak dan menjulang tinggi di dunia, telah bertahan di dalam hati seluruh umat manusia. Israel hari ini pasti akan mencapai sumber eksistensi melalui umatku. Mesir yang penuh kebencian, sungguhkah engkau tidak tetap bertahan menentang aku? Bagaimana mungkin engkau memanfaatkan belas kasihanku dan mencoba menghindar dari hajaranku? Bagaimana mungkin engkau tidak berada dalam hajaranku? Semua orang yang kucintai pasti akan hidup untuk selama-lamanya, dan semua orang yang menentang aku pasti akan ku menghajar untuk selama-lamanya. Karena aku adalah Tuhan yang cemburu, aku tidak akan dengan mudah menyayangkan umat manusia atas segala yang telah mereka perbuat. Aku akan mengawasi seluruh bumi dan menampakkan diri di timur dunia dengan kebenaran, kemegahan, murka, dan hajaran. Aku akan menyatakan diriku kepada segenap umat manusia.